Kamu pasti udah lihat iklan ini kan? Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Gimana? Apa pendapat kamu setelah nonton iklan pemerintah yang pakai AI ini? Kalau dari komentar di internet ya, wow, banyak banget spekulasi dari netizen di balik iklan makan bergizi gratis ini. Kira-kira habis berapa M ya proyek ini? Lihatnya aja, geli-geli gimana gitu. Masa produksi pemerintah murahan gini pakai AI? Seringnya minta budget gede-gede, tapi dipesankan kualitas kaki lima. Iklan Marjan kayaknya lebih niat deh. Dan masih banyak lainnya komentar yang konotasinya negatif ke pemerintah, utamanya ke Komdik ya, selaku instansi yang bikin. Yang mana jadinya aku bertanya-tanya nih, apa sih alasan utama pemerintah kita pakai AI? Apakah karena kekurangan animator lokal? Atau demi efisiensi waktu dan duit? Atau ada alasan lainnya? Jadi, karena aku, Ajunta, adalah seorang yang bekerja di industri kreatif yang udah beberapa kali pakai AI juga, kali ini aku bakalan ngulik, komentari, dan mengkuak semua spekulasi di balik iklan pemerintah tercinta kita ini. Pemerintah Indonesia saat ini sedang memecahkan rekor menghemat yang paling besar dalam sejarah Indonesia lewat kebijakan efisiensi anggaran. Kalau di total sekitar 300 triliun rupiah yang dipangkas dan rencananya bakal dialokasikan ke program yang prioritas. Nah, setelah kebijakan efisiensi anggaran ini keluar, muncul berita kantor pemerintah dari AC, lift, sampai lampu dimatiin demi hemat. Mahasiswa penerima beasiswa terancam putus kuliah. Isu ASN disuruh WFA biar efisien. Dan ya pokoknya karena penghematan masal ini banyak banget yang terjadi. Dan tebakan aku termasuk dana pembuatan iklan negara ikutan kena kebijakan efisiensi anggaran ini. Makanya karena dananya dipangkas, mereka malah milih buat pakai yang gratis biar hemat. Ya bener, pakai AI. Kelihatan banget kok ini dari hasil videonya tuh mereka cuma masukin prompt, yaitu cuma masukin deskripsi perintah ke AI. Terus nanti AI-nya ngasilin video berdasarkan prompt atau perintah sebelumnya. Terus dikasih lagu yang hawanya propaganda ini dan dah kelar tuh iklannya. Bahkan sama sekali nggak ada usaha buat mastiin mukanya Pak Prabowo tuh tetepan kelihatan kayak Pak Prabowo. Soalnya, lihat nih, sepanjang video mukanya berubah-ubah terus. Selain itu ada banyak juga detail-detail yang nggak dibenerin. Kayak ini, adiknya pakai kerudung warna-warni. Itu nggak dibenerin, dibiarin aja. Itu padahal kan kita semua tahu ya, kalau hijab di sekolah tuh nggak boleh yang warna-warni. Harusnya tuh bocah udah dikeluarin guru. Ada juga air yang keluar dari kotak bekalnya. Padahal kan bisa diubah, kotaknya udah kebuka dan tinggal makan aja. Terus pas tangan bocilnya pegang, itu tangannya jarinya hilang-hilangan. Terus tadinya itu ada bocah SD, di ending tiba-tiba jadi bocah SMA. Terus yang di paling pojok kanan itu ada yang pakai celana pendek. Itu bocah mana itu nggak diusir loh. Gila ya, semua yang ada di iklan ini nggak ada yang masuk akal lah pokoknya. Ini bukti kalau yang bikin iklan ini sama sekali nggak ngotak-ngatik hasil akhir AI-nya. Dan walaupun ini emang usaha mereka buat hemat, tapi menurut aku pilihan pemerintah bikin iklan pakai AI itu udah kayak ngasih bom ke industri animasi Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, industri animasi di Indonesia itu masih berkembang, tapi bukan berarti tertinggal. Udah banyak banget animasi yang bagus-bagus, hasil anak bangsa, kayak Musa dan Rara, Adit Soko Jarwo, terus banyak juga studio animasi yang kerjasama dengan studio besar Jepang buat bikin anime, kayak studio Ubud. Nah, kan terbukti kalau nggak main-main loh kualitas industri animasi Indonesia yang masih terus berkembang ini. Apalagi bentar kita yang ada Jumbo, yang itu kalau dari trailernya kelihatan menjanjikan banget animasinya. Udah kayak Disney Pixar lah level kualitasnya. Gila banget kan, anak bangsa sendiri loh udah bisa bikin selevel ini. Kok malah pemerintahnya bukannya dukung kayak support kayak kasih kesempatan buat unjuk gigi negara sendiri, malah pilih pakai AI. Tragis banget nggak sih? Rasanya seperti semua usaha para animator yang ada di Indo nggak diakui sama negaranya sendiri, dan negaranya malah milih buat pakai yang murah aja. Ya, ada yang bilang bikin animasi kan lama ya, sementara ini iklan soal makan bergizi gratis harus segera disiarkan. Ya, biar banyak yang dukung program ini. Jadinya ya mau nggak mau yang cepet ya pakai AI. Padahal ada loh alternatif lain biar tetap efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas. Kayak misal pakai yang animasinya disederhanakan, kayak iklan BNI yang anime yang ini nih. Style animasinya simpel dan santai, gerakan animasinya juga sederhana. Terus
respon penonton tetap positif banget dan suka sama iklannya. Waktu aku cek siapa yang bikin iklan BNI ini, ternyata namanya Poppy Animation. Itu pernah bikin company profile yang mana menurut aku ini tuh kalau dibikin buat iklan makan bergizi gratis, hasilnya bakal bagus banget. Dan walaupun animasinya minim gerakan, masih jauh lebih baik daripada iklannya Pak Prabowo yang satu ini. Kan sayang banget ya pilihan pemerintah pakai AI, karena sebenarnya bisa kok tetap pakai studio animasi anak bangsa buat bikinnya. Atau enggak, kalau emang sebegitunya pemerintah nggak punya anggaran buat bikin iklan demi efisiensi ya, paling enggak itu yang bikin iklannya tolong banget lah diedit dikit, di otak-otak lagi biar hasil AI-nya itu lebih bagus lah, ada sentuhan manusianya, jadi hasilnya lebih manusiawi, ada sentuhan yang pakai hati gitu. Ini belas nggak ada cuy, apalagi pemerintah ngeklaim kalau itu tuh kreativitas. Ya betul, setuju banget sih kalau iklan ini disebut kreativitas. Lihat aja nih, jari-jarinya sampai masuk ke dalam kotak bekal, kreatif banget nggak tuh? Yang ini dari bekalnya keluar air, kreatif banget nggak tuh? Ada lagi waktu dibawa kotaknya goyang-goyang gini, kreatif banget nggak tuh? Wah, kalau di dunia nyata mana ada yang kayak gitu, dan aku yakin nggak ada yang kepikiran buat karya kayak gini. Jadi bener, ini tuh kreativitas. Pakai AI itu salah nggak sih? Ya nggak juga. Aku yang bekerja di industri kreatif, bikin visual effect, bikin video lucu-lucu, juga ada yang pakai AI. Tapi AI yang aku pakai bukan yang kayak gini ya, bukan buat menggantikan kerjaanku, tapi mempermudah. Contohnya, kayak buat bikin tekstur 3D model, buat menyamakan pencahayaan di dalam project visual effect, biar hasilnya lebih realistis, dan itu semua hasil dari AI itu masih aku proses lagi buat sesuai sama kebutuhanku. Ya, pada akhirnya emang ngebantu, tapi nggak menggantikan. Bahkan waktu aku bikin video lucu-lucuan nih, pelukan sama Lisa Blackpink, ya aku pakai AI, tapi setelah itu aku masih ngedit lagi hasil videonya, karena kalau cuman hasil prompt aja ya hasilnya nggak bakal kayak yang kita mau. Karena ya yang namanya pakai AI itu emang nggak sempurna dan kelihatan nggak manusiawi. Kayak di iklan ini kelihatan banget nggak ada editan tambahan, jadi murni dari AI-nya. Padahal bisa pakai After Effects dan AI face changing supaya mukanya Pak Prabowo tuh tetap sama sepanjang video, nggak berubah-ubah kayak gini. Jadi walau video bikinan AI tetap butuh tuh sentuhan manusianya, dan itu yang aku sayangkan. Aku tahu mungkin aja pemerintah kita lagi efisiensi anggaran, tapi ya bukan berarti video AI-nya sama sekali nggak dikasih sentuhan manusia, kan kelihatan males banget gitu loh, asal-asalan gitu. Tapi kalau dibandingin dengan bikin video animasi kayak iklan BNI atau yang canggih visual effect-nya kayak iklan Marjan, ya jelas ya ngotak-ngatik video AI itu jauh lebih singkat. Sebagai perbandingan, aku sendiri pernah bikin proyek dengan tingkat kesulitan tinggi, yaitu Naruto in Real Life, dan hasilnya cuman buat durasi 1 menitan, aku ngabisin waktu 60 hari sendiri, karena emang effort banyak banget, dari bikin 3D modelnya, bangun environment-nya, bikin simulasi ledakannya, ngakalin animasi Naruto-nya biar mulus, bikin kostumnya, syutingnya, pokoknya gila, banyak banget yang aku dan tim lakuin biar dapetin hasil memuaskan. Dan kalau kamu mau bikin yang levelnya kayak gini nih, aku sediain webinarnya. Kamu bakal aku ajarin tentang semua hal yang udah aku dan tim lakuin untuk bikin Naruto in Real Life ini. Gak usah khawatir nyadarkan ulangnya. Jadi kalau kamu udah kelewatan, masih bisa nonton. Atau kalau udah daftar ya jadi bisa nonton berkali-kali, sampai bisa. Terus gak usah khawatir, walaupun pemerintah kita bikin iklannya pakai AI, masih banyak kok perusahaan yang mau bayar gede buat dibikinin iklan yang pakai visual effect yang beneran. Ya walaupun di lain sisi aku juga nggak mewajarkan pemerintah untuk terus-terusan pakai AI. Kalau udah terlalu sering mengandalkan AI, hal ini bisa berdampak pada apresiasi terhadap bakat-bakat lokal yang seharusnya didukung. Kalau terus pakai AI, kapan pemerintah akan apresiasi rakyatnya? Ini baru di bidang animasi aja loh. Apakah di bidang lain akan sama juga? Ya kalau gitu sih mending kabur aja dulu nggak sih? Kabur ke Jepang misalnya, biar bisa puas nonton animenya. Karena sekarang di Indo udah nggak ada tuh anime minggu pagi di TV. Apa karena efisiensi anggaran juga ya? Jadi mending buruan aja nonton video aku yang ini nih. Aku bahas lengkap dan detail soal hilangnya anime minggu pagi dari TV Indonesia. Yang ini ya, buruan nonton. Jangan sampai jadi AI lo ini nanti.